Selama beberapa bulan, 9 orang barbarian ceroboh dan bebas dan mudah. Tetapi diam di jalan, Lei Qiu menghela nafas dan menepuk bahu yang pertama. Kakak Dai belum jatuh, semangatnya akan selalu membekas di hati kami. Seperti yang dikatakan ke-9 putra gagak emas, tanpa bantuan pohon kembang sepatu, kekuatan leluhur Dai tidak jauh lebih unggul dari dunia. Tetapi dia memberitahu dunia dengan darah dan hidupnya, dan memberitahu orang-orang bahwa umat manusia tidak pernah rendah. Ras manusia, berdiri tegak. Jika ada matahari yang terik di langit, bunuhlah. Jika ada dewa dan iblis untuk ditindas dan dipermalukan, mereka akan dibunuh. Qin Yichan mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di negeri matahari terbenam sekarang. Apakah 9 gagak emas sudah pulih? Lei Qiu perlahan menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak begitu. Meskipun busur matahari yang jatuh diambil oleh kami, tidak ada penindasan, tetapi penindasan dari 9 anak panah Fusang belum menghilang. Ini akan membutuhkan waktu bagi mereka untuk sepenuhnya menghentikan penindasan dan pulih dari tahun itu. Mata Qin Yichan berkedip, berapa lama? Lei Qiu mengenang, itu bisa terjadi hanya 100.000 tahun, dan sebanyak 1 juta tahun. Sudut mulut Qin Yichan bergerak-gerak. Apakah ini periode waktu? Sudah lama bukan? Namun, Qin Yichan juga tahu bahwa dia dan konsep waktu Lei Qiu benar-benar berbeda. Belum lagi untuk Golden Crow, yang telah ditekan selama ratusan juta tahun, 100.000 tahun dan 1 juta tahun tidak terlalu lama. Bahkan jika itu 100.000 tahun, saya yakin dan melampaui 9 gagak emas. Tentu saja, yang dihitung oleh Lei Qiu adalah waktu penindasan bagi 9 gagak emas untuk mematahkan panah Fusang sendiri. Akan berbeda jika Changxi, Dijun, dan kekuatan besar pengadilan iblis kuno melakukan tembakan secara langsung. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Itulah sebabnya Kaisar Jun belum mencoba menyelamatkannya setelah kehilangan 9 putranya. Pertama-tama, sejak League War, naga asli telah bangkit. Dan umat manusia juga memiliki 3 kaisar dan 5 kaisar. Ditambah dengan penindasan Dai dengan busur matahari jatuh, Kaisar Jun bukanlah pilihan terakhir dan tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Terlebih lagi, Lik Taosu adalah alam semesta yang hancur, dan tidak mudah bagi orang yang kuat seperti Kaisar Jun untuk bepergian di dalamnya, dan ditambah dengan bintang-bintang yang pecah, sulit untuk menemukan arah. Bahkan setelah naga sejati dihancurkan, berbagai kaisar-kaisar surga tidak bersedia melihat ke-9 burung gagak emas pulih. Kaisar Anda berani berangkat. Banyak kaisar-kaisar kita bukan vegetarian, jadi mereka selalu menjaga kecerdasan mereka. Keseimbangan. Siapapun yang berpikir, keseimbangan ini dipatahkan oleh Qin Yichan, tepatnya, oleh Fan Wanyu. Dijun seharusnya sudah tahu lokasi dan situasi pasti dari 9 gagak emas, tapi dia belum pergi selama beberapa bulan. Dia harus menghadapi Kaisar Langit. Pemulihan 9 gagak emas adalah kesimpulan yang sudah pasti. Kecuali satu kekuatan bersedia mengeluarkan artefak yang sebanding dengan busur matahari jatuh untuk menekannya. Tetapi itu pasti tidak mungkin. Lei Qiu menghela nafas. Mari kita tidak membicarakan tentang 9 gagak emas. Busur matahari yang jatuh ini seharusnya diambil kembali sejak lama. Debu busur matahari jatuh disegel di tanah matahari jatuh. Menekan 9 gagak emas untuk langit dan bumi. Tetapi diperlakukan seperti ini oleh para dewa dan iblis itu. Bagaimana mereka bisa menyimpannya? Sekarang, Falling Sun Bow akhirnya kembali ke tangan umat manusia. Namun, Lei Qiu sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia mengambil busur meteorit dan menarik busur dengan sekuat tenaga. Tetapi dia hanya bisa menarik sedikit tali busur. Tidak, jika kekuatanku pulih sedikit dan beradaptasi dengan hukum dunia saat ini, aku seharusnya bisa menggunakan kekuatan busur matahari jatuh sedikit lebih kuat. Tentu saja, itu hanya beberapa poin. Meskipun nenek moyang Dai dianggap sebagai semut oleh 9 burung gagak emas, mereka takut pada busur meteorit dan panah Dewa Fusang, tetapi kekuatan mereka juga cukup berbicara. Selain itu, Qin Yichan memperkirakan bahwa tidak realistis bagi leluhur Dai untuk mengalahkan 9, tetapi kekuatannya sebanding dengan 1 atau 2 gagak emas. Sebaliknya, Lei Qiu jauh lebih rendah, dan Feng Jiuman serta ras manusia lainnya juga penasaran, dan mereka lebih rendah dari Lei Qiu. Di antara mereka, Kong Wu adalah yang paling sengsara. Meski wajahnya memerah, tali busurnya juga muncul. Dulu, nenek moyang Dai bisa memegang busur bulan purnama. Sungguh menakjubkan. Selain itu, Qin Yichan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Dewa Bulan Changxi, menembakkan 10 anak panah berturut-turut, bahkan leluhur Dai tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Pada kenyataannya, setelah 9 hari penembakan, leluhur Dai juga jatuh ke dalam kelemahan. Lei Qiu menatap matanya dan tidak bisa menahan perasaan. Saudara dan saudari kita dari 10 penjuru, kapan akan ada orang kuat lain yang bisa menggambar busur seperti bulan purnama? Pada saat yang sama, melihat busur meteor yang memancarkan cahaya ilahi dan membunuh dengan ganas, mata semua tetua klan Kaisar Ke bersinar. Mungkin, Kaisar kita bisa melakukannya.
Tetapi klan Kaisar Ke juga tahu bahwa busur matahari jatuh adalah senjata penting umat manusia. Baik itu nilai atau roh simbolis. Itu tidak boleh dinodai oleh ras asing. Veteran klan Dike memperkirakan bahwa Kaisar takut tidak akan mudah untuk menghapus wajahnya untuk meminta busur meteor ini. Dan istana Yan Huang serta kota Feng Shui tidak akan pernah memberikannya. Tetapi di hadapan artefak seperti itu palsu untuk tidak mengatakan apa-apa. Tahukah Anda, busur meteorit lebih tirani daripada artefak kekaisaran Bihai. Selain itu, meskipun tidak ada yang bisa menarik busur seperti bulan purnama, busur meteorit setidaknya tidak terputus, tidak seperti artefak kekaisaran Bihai. Memikirkan hal ini, Elder Dike menjilat bibirnya, dan dengan ragu-ragu bertanya, Senior Lei, bisakah kamu juga membiarkan kami melihat sekilas busur suci? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Feng Jiuman menunjukkan kewaspadaan yang dalam. Lei Qiu mengerang, semuanya. Ini bukan karena kamu tidak percaya pada klan Kaisar Ke kamu. Tapi busur matahari jatuh ini adalah artefak manusia. Kecuali saudara-saudari kita di 10 penjuru, saya khawatir klan asing tidak bisa terlibat. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan tahu setelah mencobanya. Dengan mengatakan itu, Lei Qiu menyerahkan meteorit bow kepada klan Elder Dike. Mata dewa tua klan Dike berkedip, dan dia tidak meragukan kata-kata Lei Qiu, tetapi masih ingin mencoba seberapa jauh dia bisa memegang busur matahari jatuh. Senior Dai, tersinggung. Setelah membuat taruhan besar pada busur matahari jatuh, tetua klan Kaisar Ke mengulurkan tangannya untuk menyentuh busur dewa dengan garis-garis mengalir. Tetapi hanya menyentuh ujung jarinya, dia terpental. Tentu saja. Sayang sekali wajah lama klan Dike tercoreng. Artefak dewa dari ras manapun memiliki hal-hal luar biasa, seperti halnya Kaisar Bihai. Jika mereka dalam keadaan utuh dan tidak ada penindasan oleh Kaisar, Qin Yichen tidak akan bisa memindahkannya. Jika Anda ingin memacu busur matahari jatuh, kecuali Anda mengendalikannya dengan alam kultivasi yang tak tertandingi, Anda tidak hanya melihat penurunan umat manusia saat ini, tetapi hanya ada sedikit yang ada di dunia. Sayang sekali Qin Yichen ada di sampingnya. Dia sekarang adalah dewa pedang bawaan, jadi dia tidak bisa menggerakkan Falling Sun Bow. Namun, pada saat ini, Lei Qiu berkata, apakah kamu tidak mencoba, Xiao Yufeng? Qin Yichen terkejut. Dia tahu bahwa Lei Qiu tidak akan pernah mengatakan ini tanpa alasan. Qin Yichen tidak berencana untuk mencoba. Karena jika sulit untuk merasakan belenggu busur matahari yang jatuh karena tubuh bawaannya, tidak ada bedanya apakah dia mencoba atau tidak. Dan jika itu bisa memacu Falling Sun Bow, bahkan Kaisar Ke tidak bisa, kenapa bisa? Apa hubungannya dengan ras manusia? Tetapi saat dia menatap Lei Qiu, Qin Yichen memutuskan untuk mencoba. Om. Tali busur sedikit bergetar, dan kemampuan memacu Qin Yichen sedikit lebih rendah dari Feng Jiuman, tetapi juga lebih baik daripada kebanyakan ahli muda di kota Feng Shui. Tetapi Putri Wenxing di sampingnya sangat terkejut. Kayu, bagaimana kamu bisa memicu Falling Sun Bow?